Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati untuk selalu dan senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terasa bahwa hari ini saya dan saudara boleh berada di hari yang ke-31 di bulan Juli. Dan biasanya saya dan saudara dalam program-program ibadah gereja, kita boleh berada dalam ibadah yang dinamakan ibadah kunci bulan. Tapi saya meyakini bahwa ibadah ini bukanlah merupakan ibadah rutinitas atau sebuah program. Tetapi memang saya dan saudara benar-benar merasakan kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Sehingga saya dan saudara boleh ada di rumah kita masing-masing dan mengikuti ibadah live dari gereja ini. Bahkan bukan hanya jemaat Paso Gereja Kristen Protestan Injili di Indonesia, tapi saya percaya bahwa semua orang yang mengikuti ibadah live di saat ini merasa sangat diberkati. Satu hal yang saya banggakan bahwa ketika saya mengikuti ibadah-ibadah live dari gereja GKPI Jemaat Negeri Paso, banyak orang yang bertanya, gereja ini di mana? Sampai ada yang mengatakan bahwa apakah gereja ini ada di Jakarta ataukah ada di mana? Dan saya boleh menjelaskan bahwa gereja ini ada di kota Ambon, tepatnya di Negeri Paso. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah datang ke Ambon tahu bahwa kalau datang di Paso Tengah ada gereja yang bernama Gereja Menara Iman. Dan saya bersyukur bahwa bukan hanya jemaat Negeri Paso yang mengikuti ibadah live ini, tetapi ada juga dari saudara-saudara kita bahkan sampai di luar negeri pun mengikuti ibadah ini. Bagi saya bukan masalah berapa banyak orang yang mengikuti ibadah live saat ini, tetapi yang bagi saya maknai bahwa saya dan saudara ketika mengikuti ibadah-ibadah live dari mana saja, dari gereja mana saja, ketika saya dan saudara merasa diberkati, maka saya dan saudara tahu di situ ada kehadiran Allah. Bukankah saya dan saudara harus percaya bahwa di mana saja kita bergereja, tak kupandang dari gereja mana, asalku berdiri atas firman-Nya. Itu yang harus saya dan saudara tanamkan dalam perjalanan hidup kita. Dan boleh yang dinyanyikan oleh vokal grup Kantoria Jemaat Negeri Paso mengatakan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Berarti kehidupan saya dan saudara bukan terletak di mana ibadah live itu disiarkan, tetapi terletak pada kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, kalau saya dan saudara meyakini itu, bahwa saya dan saudara punya hidup ini ada di tangan Tuhan Yesus Kristus, maka dasar daripada hidup orang Kristen adalah mengucap syukur. Dan hari ini saya percaya bukan cuma di Jemaat Negeri Paso, Gereja Menara Iman, di semua gereja akan ada dalam ibadah kunci bulan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya terkadang merasa bahwa jangan sampai Gereja Menara Iman mengundang saya dan banyak orang yang bosan ya melihat saya yang selalu cuma pendeta Iren saja yang khotbah. Suara sudah kayak guntur ya, pendek seperti Sakeus. Tidak apa-apalah kalau saudara-saudara yang mengikuti ibadah live bosan kepada saya tidak masalah. Tetapi jangan pernah bosan kepada firman Tuhan. Karena yang membimbing saya dan saudara bukan pendeta Iren, bukan Gereja Menara Iman, tetapi yang membimbing saya dan saudara adalah kebenaran firman Tuhan. Kami hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menyelamatkan saudara sendiri adalah iman saudara dan tindakan saudara yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya 31 hari ini saya dan saudara punya suka duka melewati bulan Juli ini. Ada pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan yang berbeda-beda. Dan saya percaya juga bahwa cara saya dan saudara pun berbeda-beda untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya sebagai dasar ucapan syukur saya dan saudara, kita ada dalam ibadah. Ada yang memimpin ibadah, ada yang punya tugas dan tanggung jawab untuk melihat ibadah secara live, ada yang puji Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini, dan saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing pun akan ikut serta untuk ada dalam puji Tuhan, dalam beribadah, karena benar-benar merasakan bahwa kasih karunia Allah begitu luar biasa. Dengan demikian saudara-saudara, saya ingin bertanya, kira-kira orang Kristen itu percaya takdir atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Kira-kira orang Kristen itu percaya takdir atau tidak? Saya percaya bahwa di rumah kita masing-masing, kita mau jawab salah, takut jawab juga salah.
Tetapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan demikian jawabannya. Orang Kristen percaya terhadap takdir. Mengapa demikian? Karena takdir orang Kristen adalah yang ditentukan oleh Allah Bapa, Sang Pencipta hidup dan kehidupan kita, bukan oleh manusia. Sehingga orang Kristen harus percaya takdir. Dan saya percaya bahwa mengapa orang Kristen percaya takdir, apalagi orang Maluku. Saya tertarik kembali lagi, maaf Bapak Willy Sopakua, saya melihat YouTube Anda kembali dengan lagu Ambon Anda yang berjudul bahwa Beta Pung Kuat ada di Sepung Kata Amin. Saya tertarik dengan lirik lagu Ambon ini yang mengatakan begini, mungkin Tuhan sudah atur dan mungkin karena takdir nona katong dua disatukan untuk bahagia. Dan beta kuat karena ada dalam Sepung Kata Amin. Beta tertarik dengan lirik-lirik lagu ini dari setiap baitnya karena seperti ini. Bukan masalah bahwa Willy Sopakua adalah artis Ambon. Bukan masalah juga bahwa dia adalah orang yang terkenal. Tapi saya percaya bahwa Willy Sopakua adalah anak Tuhan yang percaya tentang takdir itu. Sehingga dia membuat lagu dan dia mau menyanyikan lagu yang dalam liriknya ada berbicara tentang takdir ini. Dan saya juga percaya bahwa semua orang yang memberikan subscribe di dalam YouTube lagunya, mereka percaya tentang takdir. Sehingga mereka suka lagu ini. Dan saya lihat lagu ini baru saja mulai populer beberapa bulan ini. Tapi saya mengembalikan lagu ini dalam bahasa iman seperti ini. Kalau Willy Sopakua dalam lagunya, dan orang Ambon bahkan setiap orang suka lagu kata ini, bahwa mungkin takdir nona, katong dua disatukan untuk bahagia. Memberikan sebuah gambaran dalam iman orang Kristiani yang menyukai lagu ini bahwa dia percaya tentang takdir. Dan takdir yang ditentukan oleh orang-orang Kristiani yang menyukai lagu ini, dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang merancangkan sukacita dan damai sejahtera. Dan katanya bahwa beta kuat di dalam Sepung Kata Amin memberikan sebuah gambaran bahwa doa itu bukan sabarang. Tetapi di balik doa ada kuasa. Di balik kata-kata doa, kata amin yang berarti ya dan amin. Sehingga tadi boleh yang dinyanyikan oleh Kantoria bahwa firman Tuhan ya dan amin. Kalau doa manusia saja, lagu Willy Sopakua bisa bilang bahwa beta kuat, apalagi firman Tuhan ya dan amin dan tidak akan pernah bisa berubah. Kalau lagu saja bisa memberikan orang kekuatan, apalagi kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, yang ingin saya kembalikan dari lagu Willy Sopakua tentang masalah takdir adalah saya memberikan apresiasi yang baik. Dia percaya tentang takdir, dia mengatakan bahwa takdirnya dia hidup bahagia. Harus jadi orang Kristen seperti itu. Harus memiliki keyakinan bahwa sepanjang hidup saya ditakdirkan oleh Tuhan untuk bahagia. Dan takdir orang Kristen yang pertama adalah dia harus mengetahui bahwa takdirnya sebagai orang Kristen, dia terdaftar menjadi warga kerajaan Allah. Itu dulu takdirnya. Jadi kalau bilang orang Kristen percaya takdir, ya saya katakan harus percaya takdir. Tapi takdir orang Kristiani berbeda. Takdir yang pertama, dia harus meyakini dalam perjalanan hidupnya bahwa takdirnya dia terdaftar sebagai warga kerajaan Allah. Makanya tadi saya bilang, tak kupandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Itu berarti semua orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, maka takdirnya sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, saya dan saudara sebagai orang Kristen harus ditakdirkan menjadi orang-orang yang mampu membawa berkat bagi orang lain. Hidup orang Kristen cuma dua saja saudara-saudara. Jangan bikin susah orang dan jangan bikin rugi orang. Kalau mau jadi berkat bagi orang lain, harus demikian. Ya, jangan cuma saya dan saudara pandai berkata, pandai lihat orang lain, tapi apakah saya dan saudara ditakdirkan? Tanya diri dulu, jangan tunjuk orang lain. Jangan lihat orang lain pun kehidupan, evaluasi diri sendiri. Kira-kira saya adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang atau tidak? Kalau saya ditakdirkan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, maka cuma dua. Sederhana saja saya ambil dari bahasa orang Ambon. Jangan bikin susah orang dan jangan bikin rugi orang. Kalau dua itu tidak dilakukan, maka saudara ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Dan yang ketiga saudara-saudara, saya dan saudara
harus ditakdirkan menjadi orang-orang Kristiani yang bisa menyelipkan kedagingan saya dan saudara. Artinya, jangan saya dan saudara rutin dalam ibadah melakukan apa saja, doa yang begitu hebat, khotbah yang begitu hebat ya, atau saya dan saudara bisa menilai iman-iman orang lain, tetapi dalam perilaku saya dan saudara kita jauh dari kebenaran Allah. Kalau saya dan saudara mau ditetapkan Tuhan dan ditakdirkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bisa membawa berkat, maka saya dan saudara, kata dan perbuatan harus seimbang berjalan. Dengan demikian saudara-saudara, saya meyakini kalau saya dan saudara meyakini bahwa orang Kristiani memiliki takdir yang luar biasa, yang dia percaya bahwa Allah yang dia sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang merancangkan sukacita dan damai sejahtera, maka mulai dari detik hari ini menutup bulan Juli dan memasuki bulan Agustus, harus percaya di otak ini, harus percaya di hati ini, bahkan harus percaya dalam perbuatan hidup sehari-hari, saya dan saudara tetapkan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saya dan saudara mempercayai takdir dan takdir itu saya dan saudara ada dalam kerajaan Allah, maka yang paling sederhana dalam pembacaan Alkitab kita di hari ini, Amos mengatakan bagi saya dan saudara dalam Amos 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17, berbicara tentang carilah yang baik maka engkau hidup. Saya baca pada ayatnya yang ke-14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 31 hari saya dan saudara mari mengevaluasi diri. Kira-kira 31 hari ini ketika saya saudara datang duduk beribadah kepada Tuhan, mungkin manusia lain tidak tahu saya dan saudara punya pikiran dan hati, tapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sudahkah dalam 31 hari ini saya saudara sudah melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan dan sesama atau tidak? Yang bisa jawab itu hanyalah diri kita masing-masing. Kalau saudara meyakini bahwa 31 hari ini saya dan saudara sudah melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama, maka saudara harus meyakini Tuhan memperhitungkan semuanya itu menjadi berkat. Tetapi jika dalam 31 hari ini saudara tidak mampu melakukan hal itu, bukan ada kata terlambat. Ingat, hidup ini kesempatan. Tuhan masih memberikan itu kepada saya saudara untuk menutup bulan ini bersama mentari yang terbenam. Lalu ketika di esok hari mentari pagi terbit, saya saudara bangun dengan sesuatu hal yang baru. Dengan demikian saudara-saudara, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Saya ingin memberikan gambaran secara sederhana seperti ini. Jangan, saya tidak ingin menjadi pendeta yang berkhotbah terlalu tinggi membawa umat dalam memahami firman Tuhan. Tetapi saya ingin membawa seperti ini. Bagaimana mencari yang baik itu? Cari yang baik saudara-saudara menurut Amos itu yang pertama, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu cari yang baik, artinya cari Tuhan supaya saya saudara tahu hidup yang baik. Cari Tuhan di mana? Cari Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, lakukanlah itu supaya engkau hidup. Yang kedua, cari yang baik dalam perjalanan hidup saya dan saudara adalah bagaimana saya dan saudara tadi saya bilang bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain dan bisa hidup untuk menolong orang lain. Itu cari yang baik. Jangan pikir yang tinggi-tinggi. Coba saya sebutkan beberapa prinsip cari yang baik. Lalu saudara dari rumah kita masing-masing atau yang sedang mengikuti ibadah live, bahkan saya sendiri pun sebagai pendeta, kita mengevaluasi diri kita. Kira-kira di poin-poin cari baik ini, saya sudah melakukan itu sepanjang hidup saya atau tidak. Yang ketiga, cari yang baik menurut Amos adalah saya dan saudara membuang hal-hal yang tidak baik dalam perjalanan hidup kita. Artinya kita ada dalam perubahan hidup. Orang Kristen yang tidak mengalami perubahan hidup adalah kemunafikan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau orang Kristen tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya, maka dia dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Jadi kalau mau cari yang baik, hal yang ketiga adalah saya dan saudara punya hidup ini ada dalam perubahan. Ya benar, saya dan saudara adalah manusia yang memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat salah. Semua orang berbuat salah. Tetapi itu bukan menjadi titik lemah bagi saya dan saudara untuk tidak bangkit melakukan hal yang baik dalam perubahan hidup. Muka boleh tidak berubah,
tetapi perbuatan pasti bisa berubah. Itu yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Jangan cuma tahu rajin ibadah. Jangan cuma tahu rajin berdoa. Jangan cuma tahu rajin berbicara kepada orang lain. Tapi tanya diri, apakah perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen, saya menjadi orang-orang yang sudah berubah, ataukah saya menjadi orang yang penuh dengan kemunafikan? Ini yang harus saya dan saudari renungkan selama 31 hari. Kira-kira poin yang ketiga, saya sudah mencapai itu atau belum? Dan yang keempat, saudara-saudara, cari yang baik itu seperti apa? Saya dan saudara harus memiliki kesadaran diri bahwa dalam hidup ini, saya dan saudara ini bukanlah sesuatu hal yang hebat. Tetapi apa yang saya dan saudara punya, mulai dari pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan semua hal dalam perjalanan hidup saya dan saudara, bahkan dalam persekutuan bergereja, saya dan saudara jangan tunjuk kehebatan kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka saya percaya kita tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang sombong. Harus meyakini itu. Karena cari yang baik yang keempat adalah janganlah menjadi orang yang sombong, tetapi menjadi orang yang benar-benar membawa saya saudara dalam kesadaran bahwa hidup ini punya Tuhan. Kalau saya dan saudari menyadari bahwa hidup ini punya Tuhan, maka saya dan saudara tidak akan pernah menepuk dada. Atau saya dan saudara tidak akan melakukan hal-hal yang cari perhatian kepada orang lain. Atau saya dan saudara akan melakukan hal-hal yang berpikir bahwa orang lain melihat saya dan saya paling berharga dari semua orang. Tidak demikian. Tapi orang yang mencari kebaikan adalah orang yang menyadari bahwa semua yang dia punya itu berasal dari Tuhan. Mengapa dia harus cari yang baik? Amos tadi bilang, supaya dia hidup. Saya memberikan sederhana dari pembacaan Alkitab kita. Orang cari baik supaya dia hidup. Hidup ini jangan pikir bahwa lawan dari mati. Tidak demikian juga. Tapi hidup ini memiliki prinsip yang sangat luas dan memiliki makna yang sangat luas. Bukan berarti bahwa orang yang baik lalu dia punya panjang umur, tidak demikian. Tetapi carilah yang baik supaya kamu hidup. Artinya saya dan saudara ketika kita diberikan panjang umur, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika kita hadir di mana saja, kita bisa memberikan kedamaian bagi banyak orang. Ketika kita ada di mana saja dan kita berbicara kepada orang lain, orang itu merasa bahwa sesuatu yang kita bicarakan benar-benar tertanam dalam hidup dan kehidupannya dan dia bisa menjadi berubah. Itu makna daripada hidup. Jangan pikir yang lain-lain dulu. Oh iya, kalau beta bikin jahat, ya, kalau ketong bikin jahat, maka mungkin ketong akan mati cepat. Tidak demikian. Tapi saya memberikan makna konsep hidup secara sederhana saja. Kalau mampu bikin yang baik, maka tadi saya bilang takdir orang Kristen akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau jadi berkat bagi banyak orang, itu yang dinamakan dengan hidup. Supaya saya saudara melakukan kebaikan, maka kita hidup di mana saja. Bukan cuma hari ini bagi saya saudara yang melakukan kebaikan, tetapi akan menjadi tabungan berkat bagi setiap orang. 7 turunan bahkan selamanya. Itu yang dinamakan dan diartikan dengan hidup. Jadi bukan cuma masalah panjang umur, ya. Belum tentu orang panjang umur juga dia melakukan hal yang baik. Ingat, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Jadi belum tentu orang yang tua juga mampu melakukan yang baik. Ya, tetapi orang yang dewasa tidak pandang umur. Kalau dia tahu bahwa hidupnya di tangan Tuhan, maka dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikut saudara-saudara, ayatnya yang ke-15, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Berbicara tentang bencilah yang jahat, jangan saya dan saudara berpikir bahwa bunuh orang itu so jahat, tidak, ya. Tetapi jahat ini saya berikan secara sederhana seperti ini. Kalau saya dan saudara hidup cuma pikir diri sendiri, itu so jahat. Ya, Amos bilang. Kalau saya dan saudara hidup pikir susah orang lain dan pikir rugi orang lain, itu hidup so jahat. Jadi jangan pikir jahat ini bunuh orang atau yang tidak. Hal-hal yang sederhana saja. Kalau saya dan saudara hidup cuma mau cari yang menyenangkan diri, saya dan saudara sudah jahat. Ya, dalam hidup ini. Saya dan saudara merancangkan hal-hal yang tidak baik bagi orang lain, sudah jahat. Yang berikut saudara-saudara, berbicara tentang bencilah yang jahat. Ketika saya dan saudara melakukan hal-hal yang bagi saya dan saudara tidak ada perubahan dalam kehidupan saya dan saudara, maka saya saudara itu telah melakukan hal-hal yang jahat. Jadi jangan pikir yang tinggi-tinggi, oh jahat ini tunggu bunuh orang, tunggu pakai narkoba, ya, tunggu yang lain-lain dan sebagainya, tidak. Tapi kalau yang ada dalam kehidupan saya dan saudara, ya, yang cuma cari untung sendiri, ya, terpikir yang orang lain pun kesenangan,
Secara sederhana, itu saya dan saudara sudah mencintai yang jahat. Padahal Amos bilang, kalau mau ditakdirkan menjadi warga kerajaan Allah, bencilah yang jahat, supaya saya dan saudara memperoleh kehidupan. Yang berikut saudara-saudara, cintailah yang baik. Berbicara tentang kata cinta, berarti berbicara tentang tidak ada dusta di antara kita. Berarti saudara-saudara, kalau saudara membenci yang jahat, cari yang baik. Dan cintailah yang baik. Berarti saya percaya berbicara tentang kata cinta untuk mencintai yang baik bukan dari pikiran, tetapi dari hati ketika kita melakukannya. Mengapa demikian? Kenapa Amos tidak pakai kata yang lain, ya? Tapi Amos pakai kata cintailah yang baik. Karena kalau saya dan saudara mencintai yang baik, maka itu bukan hanya menjadi bagian dalam kehidupan pribadi keluarga kita sendiri, tapi ketika orang lain melihat hidup dan kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu yang dinamakan cintailah kebaikan. Kalau orang mampu mencintai kebaikan, apapun dalam persoalan hidupnya, tantangan apapun, dia mampu melewati itu dengan baik. Karena dia percaya, kalau dia mencintai kebaikan, tidak ada satu orang pun yang dapat melawannya. Karena dia tahu, di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan, ada Allah yang menjaga dan melindunginya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-15 juga berkata, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Saya stop di situ dulu. Jadi kalau mencari kebaikan dan benci kejahatan, ternyata keadilan dan kebenaran ini ada. Ya. Jadi jangan cuma bilang bahwa orang cintai kebaikan, hafal Alkitab dari muka sampai belakang. Orang mencintai kebaikan, dia mampu berbicara tentang Alkitab. Tetapi salah satu yang Amos bilang, berbicara tentang mencari kebaikan supaya hidup, kebenaran dan keadilan itu juga harus ditegakkan. Jadi evaluasi diri. Kira-kira dari para pendeta, para majelis, pengurus unit dan semua orang yang terlibat. Karena bagi saya berbicara hamba Tuhan bukan cuma pendeta dan majelis. Berbicara hamba Tuhan adalah semua orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyatakan karya keselamatannya. Yang menjadi pertanyaan, kalau saya dan saudara merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, saya saudara sudah menjadi orang-orang yang menyatakan kebenaran dan keadilan atau tidak? Kalau belum saya dan saudara menyatakan kebenaran dan keadilan, jangan pernah saya saudara merasakan bahwa takdir Tuhan saya saudara ada dalam orang-orang yang termasuk warga kerajaan Allah. Itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Karena Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Harus, ya, harus tahu itu. Saudara yang terkasih, kadang saya berkhotbah, tetapi ini bukan menjadi sesuatu kebanggaan bagi saya. Sebenarnya sebuah tanggung jawab. Jangan cuma tahu khotbah, tapi sing tahu bikin. Ini yang menjadi persoalan. Amos mau bilang bagi saya dan saudara, kalau memang saya saudara tahu tentang isi Alkitab, maka salah satu contoh yang paling sederhana, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Artinya seperti ini saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita ada di dalam ibadah. Untung baik ada COVID, ya. Jadi ketua ibadah live, lain tak bisa bakuliah muka. Tapi kalau dalam ibadah yang kalau COVID sudah berlalu atau sebelum COVID, kita bisa lihat siapa yang paling rajin datang di gereja, siapa yang paling rajin buat pelayanan, atau siapa-siapa yang ada selalu senantiasa dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Tapi itu bukan jaminan saudara-saudara. Berbicara mencintai yang baik dalam keadilan artinya seperti ini. Kalau saya dan saudara menjadi orang-orang yang selalu dan senantiasa rajin dalam beribadah, orang-orang yang pandai dalam berkata tentang Tuhan, orang-orang yang pandai bisa melakukan apa saja sebagai pandangan orang Kristen dan orang lain bisa lihat saya dan saudara. Tetapi saya saudara menipu diri sendiri, artinya kita tidak ada dalam perubahan hidup. Maka saya dan saudara tidak mampu menyatakan keadilan dan kebenaran itu. Ya benar kan? Untuk apa? Saya saudara berdoa, meminta berkat kepada Tuhan. Untuk apa saya saudara meminta segala sesuatu yang baik kepada Tuhan. Tetapi pada kenyataan hidup saya saudara tidak melakukan apa yang kita doakan. Saya saudara minta berkat, tapi saya saudara menyusahkan orang lain. Apakah itu keadilan dan kebenaran? Tidak kan? Jadi jangan pikir keadilan kebenaran yang lain dulu, ya. Bikin susah orang, bikin repot orang, ya, atau mau rancang segala sesuatu kepada orang lain yang hal-hal yang tidak baik, apalagi itu untuk kepentingan orang banyak. Kalau saudara tidak mampu menjalankan keadilan dan kebenaran, jangan pernah topu dada. Tuhan so pilih beta untuk bisa jadi warga kerajaan Allah. Ingat,
Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Belum tentu Anda dipanggil tapi Anda dipilih. Evaluasi diri kita masing-masing. Jangan cuma saya dan saudara menjalani hidup ini, ada dalam ibadah-ibadah yang lain, ada dalam ibadah-ibadah kunci bulan, tapi kita maknai hidup kita. Kira-kira yang Amos bilang ini untuk cari kehidupan ini, saya sudah melakukan hal-hal itu atau tidak? Kalau memang belum, saudara-saudara, tidak ada kata terlambat. Karena saya percaya di dalam kasih Tuhan ada keadilan. Di dalam keadilan Tuhan ada kasih. Dia adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Dia memberikan kesempatan bagi saya, saudara, untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Jadi biarlah di bulan Juli 31 hari ini, saya, saudara, membuang segala sesuatu yang tidak baik bersama dengan mentari yang terbenam. Lalu memasuki tanggal 1 Agustus dengan penuh harapan untuk menjadi yang lebih baik. Yang berikut, saudara-saudara, Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kenapa terpakai keturunan Petrus? Kenapa terpakai keturunan Daud? Kenapa terpakai keturunan Yakobus? Tetapi Amos bilang pakai keturunan Yusuf. Bukan asal Amos taruh seperti itu, saudara. Tapi Amos memberikan contoh ketika Yusuf dia berada di bangsa lain, yaitu bangsa Mesir. Dan ketika dia memerintah, dia mampu melakukan hal-hal yang baik. Artinya kenapa? Ketika dia memerintah di Mesir, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang terlihat ketidakadilan, tetapi dia selalu adil dan benar. Artinya keturunan Yusuf ini adalah orang-orang yang mampu taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mampu setia menunjukkan segala sesuatu yang Tuhan Allah kehendaki. Yang jadi pertanyaan, kira-kira saya dan saudara ini jadi keturunan Yudas, keturunan Petrus, ataukah keturunan Yusuf? Jawab sendiri, evaluasi diri masing-masing. Karena Amos berbicara, mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sisa-sisa berarti memberikan makna. Kalau saya dan saudara melakukan perbuatan baik, cintai yang baik dan bencilah yang jahat, maka saya, saudara, ada dalam keturunan Yusuf yang memberikan simbol saya dan saudara keturunan-keturunan orang yang setia dan taat kepada Tuhan, mampu melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki untuk disucikan dan untuk diselamatkan. Itu maksud dari Amos bilang sisa-sisa keturunan Yusuf. Jadi bukan asal Amos tulis, saudara-saudara, tapi dia memiliki makna. Yusuf menggambarkan kesetiaan Allah. Semoga saya dan saudara memasuki bulan Agustus ini menjadi orang-orang yang sisa-sisa keturunan Yusuf. Menjadi orang-orang yang setia melakukan kehendak Allah. Menjadi orang-orang yang selalu taat. Menjadi orang-orang yang percaya diri bahwa saya ditakdirkan dan dipilih oleh Tuhan untuk disucikan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang berikut, saudara-saudara, sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata wahai, wahai. Ayat 17, dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Ayat 14 dan ayat 15 itu berbicara tentang cari yang baik, cintai baik, benci kejahatan, lalu orang dapat hidup. Tapi ayat 16 dan ayat 17 perbandingan daripada mencari hidup, yaitu saya dan saudara ada dalam kematian. Tetapi ayat 16 dan ayat 17 memberikan kesederhanaan bagi saya dan saudara seperti ini. Bahwa kalau Lembaga Alkitab Indonesia tadi mengatakan bahwa hidup dan mati, berarti ayat 16 dan 17 menggambarkan bahwa kalau saya dan saudara tidak cari yang baik, tetapi cari yang jahat dalam perjalanan hidup saya dan saudara, maka saya saudara ada dalam kematian. Kematian ini, saudara, bukan masalah saya saudara mati secara jasmani, tidak. Tetapi Amos lebih tekankan bahwa orang yang hidup dalam kejahatan, orang yang mencintai kejahatan, maka dia akan memperoleh kematian, bukan cuma kematian jasmani, tetapi juga kematian rohani. Yang digambarkan oleh ayat 16, bahwa ada sebuah ratapan, ada sebuah pengeluhan. Coba kita lihat, kalau orang-orang yang melakukan kejahatan dalam perjalanan hidupnya, atau orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya, dia tidak setia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pasti hidupnya penuh dengan persungutan. Pasti hidupnya penuh dengan segala sesuatu yang tidak baik. Artinya dia tidak tenang dalam hidupnya. Itu yang dinamakan dengan kematian rohani. Tetapi kalau orang-orang yang mampu mencari kebaikan, dia akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa di balik semua persoalan hidupnya, ketika dia mencari yang baik, maka Allah akan memberikan segala sesuatu yang baik bagi dia. Allah merancangkan sesuatu yang indah bagi dia. Tapi kalau dia melakukan itu, ayat 16 bilang, ayat 17 bilang,
hidupnya tidak akan tenang, akan ada ratapan, akan ada persungutan. Hidupnya menjadi orang-orang yang tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dia tidak akan betah dalam perkumpulan orang-orang benar. Jadi saya dan saudara, ketika melihat orang-orang itu tidak usah iri hati. Ya, tidak usah berbalas hal-hal yang tidak baik bagi mereka. Tapi bagaimana saya saudara meyakini kebenaran firman Tuhan. Ketika saya saudara bikin baik, tetap pasti dapat baik. Tapi terkadang orang bilang belum tentu ya pendeta. Kadang-kadang ketemu bikin baik, selalu saja dapat terbaik. Itu tanda orang-orang yang tidak tahu tentang hikmat Allah. Tapi kalau dia pelajari tentang hikmat Allah, dia tahu bahwa Allah selalu merancangkan yang baik bagi dia. Tetap lakukanlah yang baik dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Supaya ketika saya saudara memasuki bulan Agustus dan bulan-bulan seterusnya dalam sepanjang hidup kita, Allah masih tetap memberikan saya saudara kesempatan untuk ditakdirkan menjadi berkat bagi orang lain. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengakhiri khotbah saya di sore hari ini, saya ingin membacakan sebuah kata hikmat, kata-kata motivasi hidup yang mungkin bagi saya dan saudara pelajari secara bersama-sama bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kalau saya saudara memahami bahwa hidup ini adalah kesempatan, maka tidak ada pernah kata terlambat untuk kita merubah hidup ini menjadi lebih baik di bulan Agustus. Hidup ini seakan-akan saya dan saudara tahu bahwa besok ini kita orang mau mati. Ya. Jadi berarti kalau tahu besok ini mau mati, lakukanlah hari ini menjadi lebih baik. Supaya saya saudara tahu bahwa mari saya saudara berlomba di dalam iman untuk melakukan kebaikan. Lalu kemudian saudara-saudara, hidup ini adalah perjalanan yang panjang di waktu yang sempit. Isilah dengan perjuangan yang membanggakan dan hargailah hidup itu dengan ketulusan cinta. Saya ulangi sekali lagi. Hidup ini adalah perjalanan yang panjang di dalam waktu yang sempit. Isilah hidup ini dengan perjuangan yang membanggakan Tuhan dan sesama kita. Isilah hidup ini dengan menghargai kehidupan saya dan saudara. Supaya hidup saya dan saudara penuh dengan ketulusan cinta untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya saya dan saudara bisa memahami perjalanan hidup selama 31 hari. Dan kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kalau tadi saya mengulangi lagi kata lagu daripada Willy Sopakua bahwa beta kuat di dalam sepung kata amin. Maka harus meyakini di setiap doa suami, istri, orang tua, anak-anak. Bahkan persekutuan gereja ini kepada Tuhan Yesus yang punya hidup. Saya dan saudara akan lebih kuat menjalani hidup yang baru di usbu yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persekutuan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengaminkan khotbah kita dalam ibadah kunci bulan ini, saya mengundang tembang pujian dari saudara Olop Nanuru. Disilakan.